Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mabhasul muhlikat dan mabhasul munjiyat. Pembahasan tentang hal-hal yang mendatangkan kecelakaan, kesengsaraan, keburukan, muhlikat, dan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, munjiyat. Di antara bab-bab tentang mabhasul munjiyat seperti taubah, as-sabru, as-syukru, al-wara', az-zuhud, al-ikhlas, roja wal khauf, dan diantaranya adalah bab salah satunya tentang tawakul. Tawakul, banyak ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, Habib Abdullah mengatakan bahwa tawakul, atau dalam bahasa Indonesianya tawakal, itu adalah yakinul qalbu, keyakinan dari hati, adanya keyakinan dari hati pada para mukmin bahwasanya semua urusannya berada di genggaman Allah. Semua urusannya berada di genggaman Allah. Ya, fi yadihi wa qibdatihi, di tangannya dan berada di genggamannya. Itu makna ringkas daripada berserah diri atau tawakul. Namun Habib Abdullah menjelaskan itu tidak kosong, artinya tidak lepas daripada sabab-sabab. Tidak lepas daripada sabab. Jadi orang tidak boleh serta-merta bertawakal, berserah diri sama Allah sebelum ada melakukan sebab-sebab. Habib Abdullah menjelaskan ada asbabul qismain. Sebab-sebab itu ada dua, yaitu asbabu diniyah wa asbabu dunyawiyah. Sebab-sebab din secara agama dijelaskan di situ, seperti kita melakukan sholat, segala ketaatan-ketaatan, amal soleh, ya, berpuasa, hadir di majelis taklim seperti di sini, kemudian bersedekah, menjauhkan dari maksiat, itu merupakan satu sabab-sabab yang mendatangkan kebaikan yang berupa amal soleh. Habib Abdullah menyebutnya itu asbabud diniyah, secara din. Kemudian yang kedua adalah asbabud dunyawiyah, yaitu sebab-sebab dunyawiyah. Kerja, dagang, bikin pabrik, jadi konsultan, kesana kesini, ya bertijarah lah, melakukan perbuatan-perbuatan duniawi. Dua sebab ini tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Yang boleh meninggalkan sebab duniawiyah itu adalah orang-orang yang udah ajuzan, artinya sudah tidak mampu lagi melakukan segala satu usaha, sudah tua, sudah lanjut usia, sudah lemah badannya dan lain-lain. Tapi bagi yang sehat, dia tidak lepas daripada sebab duniawiyah dan sebab dunia. Habis itu baru dia tawakal, baru dia berserah diri sama Allah. Jadi dia tidak boleh langsung berserah diri sebelum melakukan sebab-sebab ini. Namun kata Habib Abdullah bahwa kita tidak boleh bersandar kepada sebab-sebab ini. Tidak boleh. Karena ini hanya kita yakini secara dohir, karena kita hidup di dunia, ini perintah Allah. Jalankan saja, ini perintah Allah. Tapi tidak boleh dijadikan sandaran. Tetap sandarannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang sampai di sini menjadi mudah kita mengerti ketika kita diberikan contoh-contoh. Setelah kita diberikan contoh-contoh,
itu menjadi kita paham untuk dijadikan pedoman hidup. Contoh kecil, kalau kita sakit, kita berdoa kepada Allah, kita mohon disembuhkan, kita bersedekah, kalau sakitnya berat, kita banyak sedekah, mau dioperasi, mau lain-lain. Kemudian kita ke dokter, kita cari rumah sakit yang bagus, kita cari dokter yang baik, ya kita ikhtiar secara duniawi. Setelah itu kita lakukan secara maksimal, kita serahkan kepada Allah semuanya. Begitulah kehidupan, baik dia kasus-kasus yang kecil maupun yang sedang maupun kasus-kasus yang serius. Nah, hadirin rahimakumullah, saya ingin mengutip beberapa ayat Quran yang menjelaskan tentang hal-hal tawakal yang dilakukan bersamaan dengan melakukan sebab-sebab dunia dan sebab-sebab diniyah. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi la minal ghafilin." Nahnu naqusu ilaika, kami ceritakan, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, ahsanal qasas, sebaik-baiknya story, sebaik-baiknya kisah, ya, dengan diwahyukan bima auhayna alaika hadzal Qur'an, dengan diwahyukannya di dalam Al-Quran, yaitu berada di dalam Quran. Sebelumnya engkau tidak mengetahui. Ya, bahkan di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala tadi di awal surat Yusuf, di akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an itu, kisah-kisah yang ada berada di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun, satu contoh teladan li ulil albab. Ulil albab itu di dalam Al-Quran itu kalau nggak salah diulang sampai 14 atau 15 atau 16 ayat, itu digambarkan ulil albab orang yang takwa dan cerdas. Jadi kalau diterjemahkan kaum intelek aja, mungkin orang mengira cerdas saja, profesor, doktor, PhD dan lain-lain. Tapi makna ulil albab di dalam Quran tidak sekedar cerdas, tapi takwa. Jadi disertai dengan ketakwaan sehingga dia mampu melihat rahasia-rahasia dari Al-Quran. Ikhwan kiram rahimakumullah, coba kita lihat beberapa kisah dari hamba-hamba Allah yang soleh, diantaranya para anbiya. Ya, kita ambil sekelumit kisah-kisah, banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran. Bahkan ada kitab yang namanya Qasasul Quran, kisah-kisah tentang Al-Quran khusus dihimpun oleh seorang ulama. Iya ikhwan, ini untuk kita memahami makna tawakal yang tidak kosong dengan sebab duniawiyah dan sebab diniyah. Antum mungkin pernah mendengar bahwa Nabi Musa itu pernah menempeleng orang, kemudian itu orang meninggal. Ya, di dalam hadis yang panjang tentang syafaatul uzma, syafaat agung, di situ Nabi Musa menolak ketika manusia datang kepadanya untuk meminta syafaat. Dia bilang, tidak, aku nafsi, aku pernah membunuh orang. Itu dijadikan alasan untuk menolak syafaat itu. Hadis itu panjang, itu berlembar-lembar tentang syafaat uzma, yang akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan-kapan kita bahas itu. Baik, singkat cerita, Nabi Musa ketika masih tinggal bersama Fir'aun, dia menjumpai orang bertengkar di pasar. Ada orang yang satu dianiaya, dilerai, dipisahkan, nggak mau, kemudian terjadi kontak fisik. Tidak maksud Nabi Musa untuk membunuh, orang cuma ditempeleng aja. Rupanya tempelengan Nabi Musa itu cukup strong. Sekali tempeleng mati.
ini orang. Rupanya yang ditempeleng ini serdadunya Fir'aun lah ya. Jadi serius. Fir'aun rapat di kabinetnya, kemudian memutuskan bahwa tangkap Musa gara-gara kasus ini. Seorang yang beriman kepada Nabi Allah Musa itu membocorkan. Ini ulama mengambil dalil kalau darurat boleh menyembunyikan iman. Kalau terancam, kalau nyawa terancam, itu boleh menyembunyikan iman. Dia menyembunyikan imannya, dia termasuk ring satunya Fir'aun, tetapi dia menyembunyikan keimanannya kepada Nabi Musa. Dia yang membocorkan. Dia beritakan kepada Musa bahwa Fir'aun akan menangkap kamu. Cepat kamu pergi. Percayalah kepada saya. Nabi Musa percaya, maka Nabi Musa meninggalkan Mesir. Apa yang dikatakan di Al-Quran di sini? Fakharaja minha khaifan yataraqabu. Nabi Musa kharaja minha. Dia meninggalkan, keluar dari kota Madinah dalam keadaan takut. Khaifan yataraqabu. Ngumpet-ngumpet ke sana, ke sini, ke sana. Dia ikhtiar. Jadi, di sana ada brimob, dia pindah ke sini. Di sana ada tentara, dia pindah ke sini. Kira-kira begitulah. Orang mau ngabur begitu, ya, dari sini nggak bisa, dari sini nggak bisa, dari sini nggak bisa. Dia jalankan ini sabab-sabab dunia. Dia nggak mejeng dirinya gitu, tangkap deh, aneh Nabi Allah. Mau tangkap boleh, mau nggak tangkap nggak apa-apa, aneh gohet. Tidak. Dia usahakan semaksimal mungkin tidak ditangkap oleh Fir'aun. Dia lakukan sabab-sabab duniawiyah. Al-Quran menjelaskan di sini jelas-jelas para ulama mengatakan bahwa Nabi Musa itu bersembunyi-sembunyi sambil menunggu-nunggu situasi yang aman untuk ngabur dari Mesir supaya tidak ditangkap oleh Fir'aun. Fakharaja minha khaifan yataraqabu. Qala, habis itu dia lakukan sabab-sabab diniyah. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku daripada kaum-kaum itu, kelompok Fir'aun yang zalim. Selamat. Habis itu dia bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal dengan makanan seadanya, 8 hari 8 malam mengarungi padang pasir dengan hanya membawa minuman. Secara hitung-hitung materi nggak masuk di akal. Kalau kita nggak jadi pergi. Dengan bekal seperti itu, kita dengan hitung-hitung materi ini pakai akal, nggak jadi pergi. Dia sudah cukup maksimum melakukan keputusan akal dengan sembunyi-sembunyi, bawa bekal seperlunya, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia tawakal sama Allah. Selamat. Sampai Kan'an itu selamat. Panjang itu. Nabi Musa itu paling banyak ceritanya di dalam Al-Quran. Story tentang Nabi Musa alaihissalam itu paling banyak dalam Al-Quran dan tercecer di berbagai surah. Ya, tidak satu aja. Kalau misalnya Nabi Yusuf, surat Yusuf itu satu surah, 114 surat tentang Nabi Yusuf aja. Semuanya. Dan keluarganya yang berkenaan dengan Nabi Allah Musa. Taib. Saya jam sedikit tentang histori Musa, ya, alaihissalam. Saya loncat sedikit. Ketika sudah dia pergi ke Kan'an menerima wahyu, diterima oleh Nabi Shu'aib menjadi menantunya, kemudian setelah itu kembali ke Mesir, berdakwah kepada Fir'aun. Setelah berdakwah panjang itu storynya, saya loncat sampai akhirnya Fir'aun membebaskan Nabi Musa dan Bani Israel untuk meninggalkan Mesir, tidak lagi jadi budak. Boleh pergi dah, udah pergi. Fir'aun udah nggak tahan dengan ujian-ujiannya. Berangkat Nabi Musa. Kalau antum pernah nonton film The Ten Commandments, itu kira-kira ilustrasinya seperti itu. Berangkatlah Nabi Musa, semuanya Bani Israel itu semuanya eksodus dari Mesir. Yang tua, yang sakit, yang apa, semuanya berangkat. Ya, ayamnya, kerbonya, kambingnya, semuanya dibawa. Eksodus. Setelah jauh meninggalkan Mesir dan sudah berada di tepi Laut Merah, Fir'aun berubah pikiran. Dia timbul tidak redha. Dia kejar. Dia siapkan pasukan. Banyak itu di tafsir Ibnu Katsir
sisipan-sisipan cerita Israiliyat. Tapi dikatakan oleh Ibnu Katsir ini Israiliyat. Ada yang bilang 7 juta pasukannya, ada yang bilang sekian juta. Pokoknya full power, dengan kekuatan full. Fir'aun berangkat mengejar Musa untuk membunuhnya. Setelah dia bebaskan, dia nggak jadi bebasan. Wah, kita mungkin nggak ada lagi yang kita suruh-suruh, nggak ada budak, nggak ada yang bersihin sampah, nggak ada yang ini, nggak ada segala rupa. Oh, kagak enak deh begitu. Ya, nah, dia berubah pikiran, dia mau tangkap lagi, dia mau balikin lagi. Nah, Al-Quran di sini secara singkat mengisahkan, falamma tara'ah al-jam'ani, ketika mereka falamma taro'a, ketika mereka saling melihat, taro'a al-jam'ani, kedua kelompok saling melihat. Ya, Fir'aun udah melihat itu Bani Israel di pinggir laut dengan Nabi Musa. Kaum Musa sudah melihat dari jauh debu daripada tentara Fir'aun. Nah, tatkala di sini Allah mengisahkan di dalam surat Asy-Syu'ara, falamma taraha al-jam'ani qala ashabul Musa inna la mudrakun. Begitu kaum Musa ngelihat di sana Fir'aun dengan tentaranya begitu banyak, dengan dari ini, mereka tentu lihat tuh saling memberi kabar. Mereka ketakutan. Ya, maka berkata di sini Al-Quran mengisahkan qala ashabul Musa. Berkata itu kaumnya Musa, ya, inna la mudrakun. Sungguh-sungguh kita ketangkep semuanya nih. Akan kita habis deh, kita ketangkep deh. Dia udah pakai menyandarkan kepada sabab-sabab duniawiyah. Habis kita, udah habis kita bakal ketangkep. Udah. Mereka bersandar semata-mata tidak lagi tawakal kepada Allah, tetapi bersandar kepada sabab-sabab duniawiyah. Memang benar kalau secara hitung-hitungan materi udah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian ini didengar oleh Nabi Allah Musa, ya. Kemudian Nabi Musa berkata, kalla. Ya. Di dalam tafsir dikatakan Nabi Harun ada di barisan depan, paling terdepan, dengan salah satu sahabatnya Nabi Musa itu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yang mengantarkan Nabi Musa waktu mau ketemu Nabi Allah Khidir alaihissalam, itu di barisan depan, Musa di barisan belakang. Mendengar putus asa semuanya kaumnya, semua kaumnya pada putus asa, Nabi Musa bilang, kalla, no. Tidak akan mereka bisa mengejar kita. Inna ma'iya rabbi. Dia mengatakan, Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdini. Sungguhnya Allah bersama aku. Dia pakai kata mufrad, ma'a, bersama. Ahlan wa panas. Ma'a, bersama. Ma'i, bersama aku. Tuhanku bersamaku. Mufrad, tunggal. Karena kaumnya sudah pada tidak lagi beriman atas pertolongan Allah. Sayahdini, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Para mufassir membandingkan ucapan Nabi SAW ketika di Goa Thur, di Jabal Thur, ketika sudah didatangi oleh orang-orang kafir, Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam goa itu, kemudian Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Bukan ketakutan karena penakut, dia takut kalau ketahuan ditangkap Nabi dibunuh. Kalau dia dibunuh sih ya selesai resiko hidup. Dari dulu juga nolong Nabi itu udah resikonya udah dibunuh jadi pengikut Nabi di Mekah itu, karena sangat represif sekali di Mekah. Tapi yang dia khawatirkan kalau ketangkap Nabi dibunuh. Jadi jangan sekali-sekali kita menimbulkan zonni, takut juga sahabat utama rupanya. Ya, dia tidak takut dirinya, tapi dia takut Rasul SAW dibunuh.
Al-Quran di dalam surat Taubah mengatakan, itu yaqulu, ketika Nabi berkata, ya, li sahibihi, sahibihi, itu di dalam goa itu maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, itu nggak ada tafsir lain melainkan sahibihi di situ adalah sahabatnya adalah Sayyidina Abu Bakar, karena mereka cuma berdua. Itu yaqulu li sahibihi la tahzan, ya, innallaha ma'ana, la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu cemas, jangan kamu sedih, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata ganti plural, jama', ma'ana, bersama kami, bersama engkau juga Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi Musa mengucapkannya, inna ma'iya rabbi, Tuhanku bersamaku sendiri, tidak lagi kaumnya, tidak lagi diajak ma'ana, tidak sebagaimana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bentuk plural, artinya melibatkan orang lain selain daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sayahdini, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian di dalam tafsir di situ memang konon katanya laut itu udah diperintahkan sama Allah, kalau nanti diketuk sama tungkat Nabi Musa, kamu membelah, begitu. Nah, kemudian fa'auhayna ila Musa, maka kami wahyukan kepada Musa, anidrib bi asaka al-bahra, untuk mengutukkan tongkatnya ke laut. Kemudian ketika diketukan tongkatnya, fanfalaqo, ya, fakana kulli firqin kal taudin azim. Kemudian Nabi Musa mengotakkan tongkatnya, maka laut itu terbelah dua, menjadi dua bagian seperti taudin azim, seperti gunung yang besar. Jadi airnya itu ngebelah sekiri dan kanan. Apakah masuk di akal itu tongkat bisa membelah, bikin muncrat air? Kalau kita ketok di sungai atau ya paling beberapa liter lah muncratnya begitu. Secara hukum materi tidak masuk di akal. Secara hukum, tapi Allah tetap menyuruh buat sabab, ketok itu, buat sabab. Apa Allah nggak bisa membukakan itu semuanya? Tentu saja dengan mudah bagi Allah. Ada sabab, nggak ada sabab, itu dengan mudah bagi Allah semuanya. Tapi bagi manusia itu sebagai ibrah, contoh, buat sabab duniawi. Dia udah berdoa, sayahdini, Allah akan memberikan petunjuk. Kemudian disuruh bikin sabab, disuruh ketokkan tongkatnya, maka terbuka laut dan selamatlah Bani Israel. Musa disuruh melakukan sabab-sabab dinia dan sabab-sabab duniawiyah. Apakah sabab duniawiyahnya itu masuk di akal, kok bisa atau tidak di pikiran manusia? Itu bukan urusan manusia. Lakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Selebihnya serahkan Allah. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah contoh-contoh daripada kehidupan. Ada satu hal juga yang menarik yang menyangkut dengan tawakal, kemudian berkaitan dengan sabab duniawi dan dinia, yaitu cerita singkat tentang Sayyidatul Maryam. Ayahnya Imran dan ibunya Hannah itu bernazar, kalau dia dapat anak, maka dia akan suruh anaknya itu menjadi maror. Maror itu yang mengabdi di masjid. Enggak kerja ngapa-ngapain, enggak dagang, enggak apa segala rupa, pokoknya full mengabdi di masjid, di Masjidil Aqsa. Lahir deh anaknya, Allah kasih nazarnya itu diterima oleh Allah, yang lahir perempuan. Nah, menjadi pengabdi di masjid itu tidak lazim perempuan, tidak lazim. Hannah sempat kecewa. Kekecewaan itu dibalas oleh Allah dengan menyebut Maryam, sebutan yang paling banyak di dalam Al-Quran.
Dia mulai mengatakan, dia waktu itu dia mengatakan, ya anak perempuan kan nggak sama dengan anak laki, kira-kira begitu deh. Aneh maunya ini anak laki, yang keluar perempuan, ya nggak sama dong laki dan perempuan. Dia nggak tahu padahal ia menjadi ibunya seorang nabi dan menjadi hamba Allah yang sangat-sangat solehah sekali, ya, lebih daripada yang dia harapkan. Karena sudah nazar ibunya, dibikinin musola di belakang rumahnya. Jadi nggak dari taruh masjid, karena perempuan nggak boleh, perempuan bertugas di masjid full begitu nggak boleh. Ya, itu tradisi dari zaman dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah, orang-orang yang mukmin itu nggak boleh melakukan itu, dan dibuatkan musola. Dia tetap mengabdi, nggak ngapa-ngapain, nggak sekolah, nggak kesana, nggak kesini, nggak ini, seluruh ibadah aja di musolahnya, mihrab zaman dulu namanya. Yang ngurus adalah saudaranya, keluarganya, yaitu Nabiullah Zakaria. Nah, kemudian di dalam Al-Quran dikisahkan di sini, ya, setiap Nabi Allah Zakaria masuk ke mihrab Sayyidatu Maryam, dia masuk mau nganterin makanan, mau ngecek apa sakit, apa begini, ada hajat apa, karena dia nggak keluar-keluar. Di situ ibadah aja di mihrab. Orang yang bukan keluarga nggak boleh masuk. Dia nggak kesana kesini istirahat dulu, pergi dulu kesana kesini, tidak. Dia di mihrab saja. Sering ditengokin oleh Nabi Allah Zakaria. Di dalam Al-Quran di sini dijelaskan, ya, di dalam surat Ali Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria, ya, melihat Maryam masuk ke mihrab untuk melihat keadaan Maryam, ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Tiap dia masuk ada makanan banyak. Di dalam tafsir dikatakan makanannya bermacam-macam. Mustahil dianterin sama orang. Mustahil. Bahkan di situ Allah menunjukkan ada buah-buahan yang hanya ada di musim panas. Kalau lagi di musim dingin ada itu buah-buahan. Ada buah-buahan yang hanya ada di musim dingin. Kalau di musim panas ada itu buah-buahan yang nggak mungkin didapat dari pasar, ditaruh di situ. Nggak kita sekarang musim durian, nggak musim durian bisa makan durian. Musim mangga, nggak musim mangga bisa makan mangga. Nggak tunggu musim. Hanya kalau musim murahan lagi harganya. Kalau nggak musim mahalan. Tapi bisa didapatkan. Jadi Nabi Zakaria heran. Ya, ketika dia masuk, setiap dia masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Rizqan di sini maksudnya makanan. Maka dia berkata, qala ya Maryam anna laki hadha. Ya Maryam, dari mana ini makanan? Dari mana ini makanan? Dia tahu ini tidak mungkin dari orang. Dari mana ini makanan? Rupanya makanannya turun dari langit. Kata Sayyidatu Maryam, qalat, berkata Sayyidatu Maryam, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini makanan dari langit. Min indillah, turun tiap hari makanan, beraneka makanan. Enggak pakai ngapa-ngapain. Memang dia nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau dia boleh ke pasar, nggak turun tuh makanan. Dia mesti ke pasar beli. Kita nih begitu, ya mesti beli minimal online, dia pesan, dia pakai GoSend atau apalah begitu, GoFood begitu. Ya, nggak bisa turun begitu. Dia tidak boleh ngapa-ngapain, sudah nazar. Ya, tidak boleh melakukan satu sabab-sabab duniawi, maka Allah jamin makanannya. Saya loncat lagi, ya, saya loncat lagi kisahnya, ya. Itu bukan karena dalam keadaan hamil, dia nggak mau keluar kan? Belum hamil, belum. Ada makanan di mihrab. Dari awal dia memang sudah beribadah aja di situ. Belum hamil, belum. Emang nggak boleh karena udah nazar orang tuanya, ya, untuk mengabdi kepada Allah. Taib, akhirnya dia hamil. Storynya panjang. Dia hamil tanpa ayah, tanpa suami. Dia sangat bersedih, dihina orang. Dia bilang, bapak kamu, ibu kamu, orang-orang mulia, kenapa engkau jadi begini? Padahal disentuh lelaki juga dicolek juga nggak pernah.
tiba-tiba hamil. Ketika hamilnya sudah mulai tua, dia nyender di pohon korma. Ya, dikisahkan dalam Al-Quran di sini, di dalam surat Maryam, ketika dia hamilnya udah hampir melahirkan, maka datang malaikat. Malaikat datang dari tempat yang rendah, dikatakan dalam Al-Quran tempat yang rendah artinya berdekatan dengan Sayyidatu Maryam, dan malaikat berkata, wa huzi ilaika bijis'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Ya, huzi ilaiki, goyangin itu pohon korma itu, goyangin, huz, shaking, goyangin itu pohon korma, goncangin. Ya, kemudian bijis'in nakhlati, huz ilaiki, goyangkan ke arah kamu, maka pohon itu akan menundukkan kepadamu. Tusakit alaiki rutuban janiyah, maka korma itu akan berguguran di pangkuannya itu, di perempuan. Kalau kita ya mesti manjat. Dia udah payah, nggak bisa berbuat apa, hamil tua, ya, dalam keadaan perasaan yang sangat-sangat bersedih sekali. Ya. Cukup kalau tadi Nabi Musa bikin sabab tuh ketok tuh tongkat. Ini cukup goyangin aja. Allah bisa kirim bisa kirim itu kurma itu ke pangkuannya. Tapi bikin sabab, walaupun nggak masuk di akal karena kemampuannya hanya seperti itu. Kalau dia sehat, disuruh naik, suruh ambil galah, ketok-ketok dan lain, karena dia dalam kepayahan hamil tua 9 bulan udah nggak bisa berbuat apa-apa. Allah cuma suruh goyangin aja. Tunduk itu pohon korma jatuh ke dalam dekat-dekatnya tusakit alaihi rutuban jani. Rutop itu korma muda yang udah mulai matang, dan itu sangat bagus sekali untuk orang-orang tua, orang-orang yang lagi lemah, lagi payah, lagi sakit, lagi hamil tua dan lain. Makanya harganya mahal itu. Ya kalau beli mesti dikasih es itu, nggak bisa nggak dikasih es begitu. Ya, kurma yang paling mahal tuh rutop itu. Maka kemudian rutop itu jatuh kepadanya, fakuli washrobi waqari ainan, makanlah itu kurma dan minumlah. Ada mata air yang ada di ayat sebelumnya menerangkan ada mata air di dekatnya, dan waqari ain, bergembiralah kamu karena sebentar lagi kamu akan melahirkan orang besar. Ada bayi yang di kandunganmu itu orang besar, jadi jangan sedih. Jangan sedih. Nah, ikhwan, coba kita lihat ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Waktu dia di kamar, dia nggak bisa berbuat apa. Turun makanan dari langit. Ketika dia mulai bisa berbuat, orang hamil tua lagi payah, suruh ngambil korma tentu nggak bisa. Kalau Bobby suruh naik ke atas, ya, nggak bisa tumbuh goyang-goyangin gitu kayak Sayyidatu Maryam gitu. Nggak ada yang jatuh satu pun juga begitu ya. Tetapi Allah hanya menyuruh lakukan satu sabab semampu kamu, udah itu aja. Summa tawakkal ala Allah, serahkan. Itu urusan Allah. Waduh, nggak masuk di akal dong, masa begini, masa ketok tongkat laut terbelah, masa cuman goyangin dikit aja korma nunduk kemudian turun situ. Itu bukan urusan ente, itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita hidup di dunia, lakukan sabab duniawi semaksimal mungkin, lakukan sabab-sabab dinia, berdoa, sholat, puasa, mohon mendekatkan diri kepada Allah semuanya supaya hajat-hajat kita terpenuhi. Tsumma tawakal, serahkan sama Allah. Mungkin nggak mungkin di otak manusia, itu urusan lain, itu bukan urusan kita. Kira-kira makna tawakal yang dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam Quran, kalau kita ngelihat contoh di sini, semua nabi melakukan itu sabab-sabab duniawi. Bahkan ketika manusia bersandar kepada sabab duniawi, ketika kaum muslimin yang berjumlah 120.000 orang ketika peperangan Hunain melawan 4.000 pasukan kafir di daerah sekitar Taif situ,
kaum muslimin bersandar kepada kekuatan. 120.000 ya, mereka mengatakan, Allah mengatakan, ketika kamu menganggap terkagum-kagum dengan jumlah kamu yang banyak, dengan yang hebat, wah kita pasti menang, jumlah kita banyak. Akhirnya mereka lari ketika peperangan Hunain, kocar-kacir meninggalkan Nabi yang hanya ditemani oleh 100 orang, dalam tafsir yang lain 80 orang. Jadi tatkala kita bersandar oleh sabab-sabab duniawi semata, maka kita lepas daripada pertolongan Allah. Ya, jadi jangan sabab duniawi dan diniyah itu dijadikan sandaran. Tapi wajib dilakukan. Jangan kita balik. Kalau itu nggak jadikan sandaran, kenapa mesti kita lakukan? Ente hidup di dunia, ente harus turutin sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Saya punya satu contoh lagi. Habib Abdullah belum datang ya. Iya, insya Allah buat kehidupan kita lah. Iya. Ketika Nabi Allah Ibrahim memindahkan anaknya dan istrinya Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail ke Mekah. Singkatnya, ketika Nabi Allah Siti Hajar sudah kehabisan perbekalan, maka dia berdoa kepada Allah. Dia tidak berdiam diri, dia tidak menangis diam, dia bangkit berdiri mencari air, karena air adalah sumber kehidupan. Orang masih bisa tahan lama nggak makan, tapi orang cepat mati kalau nggak dikasih minum air. Dia bangkit berdiri, dia pergi ke tempat yang tinggi supaya kelihatan view-nya tuh lebih bagus begitu, ya, di Bukit Sofa. Kemudian dia berlari, dia berlari ke Bukit Marwah, dia berlari lagi, dibalik lagi, dia melakukan usaha mencari air. Dia lakukan sebab-sebab duniawi. Dia dapat air di situ, nggak dapat air di situ, bukan urusan dia. Begitu juga kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Boleh kita melakukan perhitungan-perhitungan apa, tetapi sandarkan kepada Allah. Cukup dia lari 7 kali, usaha mencari air, karena air sebagai sumber kehidupan. Ternyata airnya muncrat di dekat Nabi Allah Ismail, sumber Zamzam, diberikan oleh Allah. Sebab duniawi dan sebab diniyah dia jalankan, summa tawakkal Allah. Kemudian dia tawakal kepada Allah. Begitu tradisi kehidupan orang-orang soleh semuanya yang digambarkan dalam Al-Quran. Ya. Nabi Allah Yakub ketika sudah mulai sembuh, habis ujiannya selesai, masih disuruh hentakan, urkut birijlika, hentakan tumitmu itu ke tanah, hentakan dikit. Kita hentakan ke tanah nggak keluar air, kita maco loh. Kadang-kadang mesti 20 meter, apalagi sekarang musim panas, mesti 24 meter baru keluar air. Pakai jet pump ini apa segala rupa. Dia cukup suruh bikin sabab aja, bikin sabab itu, hentakan itu, muncrat itu air keluar. Disuruh mandi, muktasadun, disuruh mandi dan disuruh untuk minum, untuk mengobati hati, dan sembuh semuanya. Tetap disuruh bikin sabab. Walaupun sabab itu nggak masuk di akal, artinya tidak memenuhi hitungan-hitungan secara materialistik, ya, mustahil adanya, tapi Allah tetap menyuruh membuatkan sabab. Satu hal yang orang lagi tidak bisa berbuat sabab, seperti ketika Siti Sayyidatul Maryam di mihrab, dia sudah tidak bisa berbuat sabab apa-apa lagi. Allah turunkan makanan dari langit, dan ketika Nabi Allah Ibrahim dilempar ke api, malaikat disuruh datang untuk menyelamatkan. Terjadi dialog antara Nabi Allah Ibrahim dan malaikat ketika badannya lagi melayang, bukan di darat, bukan, badannya lagi melayang, dilempar menuju api. Ya, halaka hajat, kata malaikat, apakah kamu ada hajat yang minta pertolongan? Amma ilaika fala, kepadamu tidak. Kemudian Nabi Allah Ibrahim membacakan hasbunallah wa ni'mal wakil.
cukuplah Allah penolongku. Dia udah diikat, semuanya diikat, dilempar ke api, nggak ada yang bisa dia perbuat. Semua badannya nggak ada yang bisa digerakkan, cuman bibirnya doang, tidak ada yang bisa, cuman doa. Dia tidak lagi bisa membuat sabab-sabab duniawi. Kalau masih bisa seperti nabi yang lain, pasti ada disuruh membuat sesuatu. Dia tidak bisa lagi. Dia hanya membuat sabab-sabab diniyah dengan berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Di dalam kitab Al-Qirtas itu syarah dari Ratibul Atas, ya, Sahibul Masonif itu Ali bin Hasan Al-Atas, ya, kalau nggak salah, ya. Ada 2 jilid kitab Al-Qirtas. Salah satunya di bab hasbunallah wa ni'mal wakil. Malaikat pernah ditanya sama Rasul, pernahkah engkau letih? Iya, ya, kata malaikat, aku pernah letih, artinya full power. Malaikat makhluk, tentu powernya ada keterbatasan. Yang nggak terbatas itu Allah. Setiap makhluk itu ada limitation, tidak mungkin nggak ada limitationnya makhluk, ya. Kuasa Allah yang tidak ada batasnya. Dia bilang, iya, aku pernah letih dalam 3 hal. Habib Ali bin Hasan Al-Atas tidak menjelaskan sumbernya dari mana, tetapi tentu ini riwayat-riwayat dari kakek-kakeknya begitu, sehingga antum jarang jumpai di kitab-kitab lain, ya. Dia bilang 3 hal aku merasa lelah, kata Jibril. Yang pertama, ketika Nabi Allah Ibrahim dilempar, malaikat masih di ars, Jibril diperintahkan oleh Allah, kalau kamu tidak bisa mendapatkan Ibrahim dan menyelamatkannya, akan aku coret dari dewan malaikat. Artinya didelete dari malaikat. Maka pas waktu diperintahkan, Nabi Ibrahim sudah dilempar. Jadi sudah dilempar. Itu ya detik atau less than detik, ya, mikro detik barangkali waktunya antara perintah Allah dengan menjumpai Nabi Ibrahim. Itu malaikat full power itu. Malaikat mengatakan, aku letih di situ. Artinya letih. Full gas deh. Kalau orang udah gas sudah full deh, begitu deh. Udah nggak ada lagi yang lebih full daripada itu. Yang kedua, ketika pisaunya Nabi Ibrahim sudah berada di tengkuknya Nabi Allah Ismail. Itu yang kedua. Jadi udah tinggal dipotong saja, diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Nabi Allah Ismail. Dan dipotong oleh Nabi Ibrahim. Di dalam riwayat yang thiqah, itu terjadi pemotongan. Terjadi, bukan baru mau dipotong, terjadi pemotongan. Tapi entah kenapa nggak bisa, apakah dikasih layer atau apa oleh malaikat, itu hal-hal yang gaib lah, ya. Mungkin orang yang punya disiplin ilmu metalurgi, mungkin dia berhayal, oh itu ada layer thin, very thin layer, artinya ada layer yang sangat tipis di sini sehingga pisau itu tidak bisa memotong kulit. Wallahu alam itu. Malaikat merasa letih di situ. Yang ketiga adalah ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam oleh saudaranya dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Mestinya mati itu, karena sumurnya dalam dan bebatu-batuan di situ. Malaikat diperintahkan untuk menyelamatkan Nabi Allah Yusuf. Kemudian malaikat datang ke sumur itu, mengangkat batu yang ada di bawahnya. Kemudian batu itu diletakkan di tubuh Nabi Allah Yusuf, ditaruh kemudian pelan-pelan sehingga selamatlah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nah, ikhwan kiram, itu sekedar contoh aja bagaimana kita memaknai daripada bab tentang tawakal yang dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang merupakan ikhtisar, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Sekali lagi kalau kita rangkum, bahwa manusia itu karena kita hidup di dunia, kita harus melakukan sabab-sabab duniawi, harus berikhtiar. Ya, tidak boleh kita berdiam diri, ya, kecuali kita ahli ma'rifah. Habib Abdullah mengatakan kalau ini ahli ma'rifah, artinya orang-orang khusus deh, ya, itu boleh. Tapi kalau antum, kita semua bukan orang khusus, lakukan sabab duniawi, kemudian lakukan sabab diniyah. Banyak berdoa, berpuasa,
lakukan semua amal-amal soleh, memohon kepada Allah, thumma habis itu serahkan kepada Allah. Begitu terus begitu sampai kita tutup mata, ya. Kira-kira begitu Habib gambaran daripada tawakal. Mudah-mudahan menjadikan tambahan pegangan hidup buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Panas mau tambahin dikit. Ada Galil mau tanya-tanya experience begitu. Tafadhol. Iya, Habib. Iya, mihrab itu ya seperti musolah itu seperti terminologi Indonesia ya. Musolah sebenarnya masjid tapi bukan masjid jami ya. Tidak dipakai untuk sholat Jumat ya, tetapi masjid. Jadi musolah kecil ya begitu, buat dia beribadah. Jadi ada tempat khusus begitu untuk dia beribadah. Antum bisa bikin mihrab di sana, di sini. Ya kalau rumahnya besar bisa. Kalau kita orang dulu biasanya ada ruang sembayangan tuh, ada rumah tuh ada ruang buat sembayang gitu. Khusus buat sembayang itu, ada balainya, ada apa segala rupa. Cuman dia attach ya ke bagian salah satu rumah. Kalau ini agak terpisah begitu, kira-kira begitu. Di rumahnya iya, di rumahnya, di dalam. Iya, di dalam rumahnya, bukan di luar Iya, tapi di dalam lingkungan rumahnya ya. Ya kalau di sini mungkin di depan situ atau di situ ya masih di dalam rumahnya. Hanya saja dia terkurung seperti pavilion deh begitu deh, cuman buat sholat sehingga orang keluar masuk ada pintunya. Yang sering keluar masuk Nabiullah Zakaria, nengok gimana kebutuhannya ya, setiap hari karena nggak ngapa-ngapain di situ aja. Begitu. Nabiullah Zakaria sama Siti Maryam apa? Derajatnya derajatnya, levelnya, ya, levelnya. Nah, satu hal yang menarik, mungkin tunggu Habib Abdullah datang sebentar lagi. Ketika Nabiullah Zakaria, ketika Sayyidatu Maryam itu mengatakan, huwa min indillah, ini makanan dari Allah, turun dari langit. Nabi Zakaria agak tersentak ngelihat karomah dari keponakannya ini. Ini Nabi nih. Nabi kan mestinya lebih tinggi gitu. Nabi itu agak sedikit bukan kaget tetapi baru tahu, luar biasa ini keponakan saya ini. Kekagumannya dia lihat ini karomah ini. Ini karomah. Karena perempuan itu nggak ada yang jadi nabi. Ya, tetapi kesolehannya itu sudah seperti nabi lah gitu. Cuman nabi itu kan profesi nabi itu dan rasul itu untuk lelaki, tapi kesolehannya sebanding lah dengan para nabi. Melihat itu Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, saya hanya jumpai di tafsir Sofatut Tafasir. Itu tafsir yang agak akhir karena Syekh Ali Sabuni belum lama meninggal, kurang lagi 4-5 tahun yang lalu, sebelum Covid dia meninggal di Saudi, asalnya dari Syam. Menulis tafsir Sofatut Tafasir itu relatif modern itu tafsir dan banyak mengumpulkan dari tafsir-tafsir yang salaf yang dulu-dulu. Di situ Nabi Zakaria bertawasul melihat karomahnya Sayyidatu Maryam, mutawassilun. Di situ juga dia langsung sholat. Jadi melihat karomahnya. Jadi kenapa orang melihat bersama orang karomah, ziarah kubur dan lain-lain tempat-tempat yang diberkahi Allah, semua kita bertawasul. Arti bertawasul mencari jalan terdekat menuju Allah. Arti mood hati itu, perasaan hati lagi dekat karena kagum dengan karomahnya yang diberikan Allah kepada Sayyidatu Maryam.
mood itu, apa suasana batin itu, dia langsung sholat dan dia mohon diberikan anak. Malaikat langsung turun mengijabah doanya. Langsung diberikan anak yang bernama Yahya. Jadi Nabi bertawasul sama orang roh. Bagaimana mungkin kita yang level-level bawah begitu pede dengan apa doa kita sendiri gitu tanpa bertawasul kepada orang-orang soleh. Nah, alhamdulillah itu Thariqah Alawiyah itu syarat dengan tawasul setiap saat ya. Walaupun ada yang ya saya hanya teringat kalau antum berada di dalam mood suasana hati batin kagum kepada sesuatu karunia Allah, maka buru-buru jangan ambil ambil kesempatan. Jangan sia-siakan tempat itu. Buru-buru berdoa. Nabi Zakaria kemudian habis dia bertawasul lihat Sayyidatu Maryam, dia mendirikan sholat. Dia sholat di mihrab itu. Dia sholat di mihrab itu. Dia belum keluar, dia sholat, kemudian dia mohon minta diberikan anak. Padahal umurnya sudah 90 tahun. Sudah lanjut. Dan langsung diijabah oleh Allah. Langsung diijabah. Saat itu juga belum keluar mihrab, sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad Ali As-Sabun mengatakan Nabi Zakaria mutawassil, bertawasul dengan karomahnya Sayyidatu Maryam. Nabi bertawasul kepada karomahnya Sayyidatu Maryam. Nah, itulah tradisi-tradisi kita dari kaum Ba'alawi yang jid-jid kita selalu menyarankan di dalam setiap event, dalam setiap paling tidak bertawasul dengan suratul Fatihah. Apa aja kita mulai dengan suratul Fatihah, selalu kita bertawasul. Iya, mungkin ada yang mau nambahkan, Habib Anas. Iya, kalau udah ya walafu minkum wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama di majelis Anisah ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya, berkah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf atas keterlambatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang marhumah insyaallah wa mubarakah. Kebetulan di hari Jumat tapi sudah masuk hari Sabtu. Dan sebelumnya kita mengkaji tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang mana seseorang yang sangat mulia ya, seseorang dari dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aslul usul, pondasi, bahkan rujukan, bahkan pusat daripada seluruh nasab sadah Bani Alawi, dan pendidikan juga dari mereka. Dan subhanallah, kami juga mengumpulkan beberapa tulisan dan kutipan, mohon doanya mudah-mudahan jadi ketulisan yang bermanfaat. Saya nulis salah satunya, ingin saya berikan judul namanya Mata Rantai Bani Alawi, yang tidak hanya membahas melulu masalah nasab, tapi juga di sini ada mata rantai keilmuan yang jelas bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan kita bukan buat bangga-banggaan, enggak, bukan mengatakan kita sebagai ahlul bait dan lain sebagainya. Di sini justru membuka mata kita yang mungkin selama ini berdebu, bahwa inilah jalan yang terang benderang, inilah jalan yang luar biasa yang mereka bawa, yang mereka
mereka sediakan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kita lihat dakwahnya para habaib, dakwahnya para sadat dan asyraf yang teramat luar biasa, mengundang manusia untuk ingat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami mengambil dari apa yang dinukil oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam Qasidah Al-Ainiyah dari Imam Abdullah bin Al-Haddad, wal bagir as-sajjad khair muhadzabi al-alim ar-rabbani al-mutawarrai. Kunyatuhu Abu Ja'far sumya bil bagir min bagril ard ay syaggiha. Ini salah satu yang bernama Muhammad Al-Bagir. Kemarin kita bahas abahnya yaitu Ali Zainal Abidin. Beliau Muhammad bin Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukannya Al-Bagir ya. Al-Bagir itu artinya adalah membelah bumi. Membelah bumi, karena keilmuan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad Al-Bagir sehingga dipanggil Al-Bagir, ayyabkurul ard, membelah daripada bumi. Li'annahu baqaral ilma wa adhara min makhabbat kunuzil ma'arif. Jadi dia itu seakan-akan membelah bumi, di dalam bumi itu ada harta karun. Nah, harta karun itulah yang ditampilkan sama Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Wa haqa'iqil ahkam wal hikam wal lataif ma la yakhfa illa ala muntamisil basirah aw fasidit tawiyah was sarirah. Jadi Masya Allah itu adalah salah satu hal yang teramat luar biasa yang kadang-kadang nggak bisa digali kecuali dari alim Rabbani seperti sosoknya Muhammad Al-Bagir ini. Bahkan beliau adalah orang yang mendapatkan salam langsung dari Rasulullah. Rasulullah kirim salam sama Muhammad Al-Bagir. Nah, ini diriwayatkan dari Ibn al-Madini dari Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ini termasuk hadis-hadisnya yang gharaib ya, yang agak luar biasa, apa namanya, spektakuler, agak luar biasa. Kayak Habib Ali juga membawa beberapa di dalam Maulid Simtud Durar hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Ini ra'aitu ba'dha qusurir Rum dan lain sebagainya. Dan kemudian bahwa Jabir ini pernah berbicara, annahu qala lil Imam Muhammad al-Madhkur wa huwa shaghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim alaik. Nabi Muhammad ini kirim salam sama ente wahai Muhammad Al-Bagir. Faqila kaifa dzalik? Dia bingung, kok bisa katanya Rasulullah kirim salam sama anak. Faqala kuntu jalisan indahu alaihi salatu wassalam wal Husain fi hijrihi yulaibuh. Aku waktu itu lagi duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Husain lagi main di sampingnya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada Jabir, ya Jabir, yuladu lahu maulud ismuhu Ali. Ini anakku Husain ini bakal dapat anak namanya Ali katanya. Idza kan yaumal qiyamah nada munadin liyagum sayyidul abidin fayagum waladuh. Kalau hari kiamat nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri pemimpinnya ahli ibadah, maka akan berdiri ini Ali anaknya Husain ini. Tsumma yuladu lahu walad ismuhu Muhammad. Dan nanti Ali ini bakal punya anak namanya Muhammad. Fa idza adraktahu ya Jabir fa agrihi minni salam. Kalau ente nanti ketemu wahai Jabir, sampaikan salamku kepadanya. Dan subhanallah, Sayyidina Jabir ini umurnya Allah sampaikan sampai ketemu Muhammad Al-Bagir sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak kecilnya memang Sayyidina Muhammad Al-Bagir ini sudah memiliki hal-hal yang teramat luar biasa ya. Di antaranya dia memberikan hadiah berupa makanan, pakaian yang sangat bagus buat saudara-saudaranya, kawannya dan lain sebagainya, serta buat para fugara, para orang-orang yang kurang mampu ya. Dan sangat dermawan, sampai-sampai dia ngomong apa? Tiada kesenangan di dunia ini kecuali menyambung tali persaudaraan dan persahabatan. Wah, kata memang habaib kita, sadah kita memang sukanya begitu, sukanya persatuan, persaudaraan dan lain sebagainya, nggak ngejelekin, nggak apa dan lain sebagainya. Wah, kata mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dengan berkahnya mereka. Rabbi fanfa'na bibarakatihim.
Wa huwa ani al-Bagir Alawi min jihati abihi wa ummihi. Apa maksudnya Alawi? Sayyidina Al-Bagir ini maksudnya adalah Alawi, seorang Alawi. Kalau kita disebut apa? Bagian dari kita Alawiyin ya. Alawiyin maksudnya nasab kita bersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah ya. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sayyidina Bagir kok disebut Alawi? Alawi itu maksudnya nisbatun ila Sayyidina Ali. Maksudnya dia keturunan Sayyidina Ali dari ayah dan juga dari ibunya. Dari ayah dan juga ibunya. Wah kata. Bahkan disebutkan ibunya beliau adalah Fatimah bintu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya beliau. Jadi dia dari abahnya bersambung kepada Sayyidina Husain, dari ibunya kepada Sayyidina Hasan. Wa nagalan nasu anhu minal ulumi wal ma'arif ma sarat bihir rukban wa antashara saytuhu fi jami'il buldan. Ummu Abdillah Fatimah bintul Hasan bin Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim ajma'in. Yukanna Aba Ja'far ya, sebutannya Abu Ja'far ya. Al-Bagir ini punya kunyah, sebutan itu Abu Ja'far. Biasanya kunyah itu dipakai untuk orang, biasanya anak pertama laki-laki ya. Mungkin saya punya anak namanya Muhammad, anak laki pertama, disebutnya Abu Muhammad, anak kita yang laki-laki pertama. Nabi Ahmad mungkin punya Muhammad juga, Abu Muhammad. Wahakala. Beliau dinamakan Abu Ja'far karena anaknya yang pertama namanya Ja'far As-Sadiq. Ulida bil Madinah yaumul Jum'ah. Ya, lahirnya ini di hari Jumat, pas di hari ini. Tani Safar. Hari tanggal 2 Safar. Ini masuk udah 2 Safar pas hari ini. Masya Allah, kita ngerayain ulang tahunnya kita, insya Allah. Ulang tahunnya Muhammad Al-Bagir. Sanah sabak wa khamsin minal hijrah, tahun 57 Hijriyah ya. Goblagatul Husain radhiyallahu anhu bi thalatsinin. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau lahir 3 tahun sebelum meninggalnya Al-Husain di Karbala. Auladuhu Ja'far wa Abdullah, ummuhuma Farwah bintul Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak Muhammad Al-Bagir. Tahun 57. Riwayat mengatakan sebagian seperti itu. Ada juga riwayat yang mengungkapkan bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika wafatnya Al-Husain masih kecil. Ada riwayat yang mengungkapkan seperti itu. Jadi berbagai macam riwayat, tapi bahwa memang Sayyidina Ali Zainal Abidin waktu itu Allah berikan keluasan ya, nggak terbunuh di peperangan Karbala tersebut. Ummuhuma Farwah bintul Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq ya, anaknya Ja'far dan Abdullah, itu ibunya Farwah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, keturunannya Sayyidina Abu Bakar ya, umiknya itu keturunan Sayyidina Abu Bakar. Wa Ibrahim wa Ali wa Zainab wa Ummu Salamah ya, ada juga anaknya yang lain, Ibrahim, Ali, Zainab, Ummu Salamah. Tufiya bil Madinah 17 wa mi'ah ya, meninggalnya 117 Hijriyah atau 118 Hijriyah atau 114 Hijriyah dalam beberapa riwayat. Wa gabruhu bil bagi inda abihi fi Kubbatil Abbas ya, dan makamnya dulu ada kubah, makanya sebagian kitab menceritakan fi Kubbatil Abbas, maksudnya di kubah Ahlul Bait. Dulu ada satu kubah khusus di situ. Kalau antum ziarah ke Bagi, ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita lagi ke sana. Ziarah kan pertama itu ada Sayyidah Fatimah dan lain sebagainya. Di situ, dekat situ ada para Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiatnya untuk ayukaffana fi qamisihi alladzi kana yusalli fihi. Minta kafankan di gamisnya yang biasa dipakai sholat. Itu salah satu
salah satu wasiat daripada Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Nah, ini ada salah satu peristiwa ya, peristiwa yang teramat luar biasa di dalam kehidupannya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, yaitu Khalifah Hisham ibn Abdul Malik. Khalifah Hisham ini Salim, anak buahnya Khalifah Hisham ini ngomong, ini ada Muhammad Al-Baqir katanya, orang alim teramat luar biasa katanya. Maka akhirnya Khalifah Hisham ini penasaran dong, pengen tes ilmunya Muhammad Al-Baqir. Akhirnya tanyain, kata dia, coba tanya ke Muhammad Al-Baqir, kalau kelak manusia ini nanti dihisab, mereka akan dihisab di yaumil qiyamah ya, sebelum putusannya mereka ini, makanan apa yang mereka makan sama minuman? Kita kan ngantri panjang nanti, yang kalau kena hisab, mudah-mudahan Allahumma ja'alna minal ladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mudah-mudahan masuk surganya tanpa hisab. Kata dia, makan apaan nih orang nungguin katanya. Ya, orang ngantri-ngantri sekarang aja ada rest area gitu. Mau nunggu mobil aja ada rest area. Gimana di hari kiamat katanya. Maka mendengar pernyataan itu, Al-Imam Al-Baqir jawab apa? Kelak segenap manusia dihimpun di atas daratan yang bersih. Ada sungai-sungainya. Mereka makan, minum sampai selesainya perhitungan amal-amal mereka. Maka akhirnya Khalifah Hisham ini merasa, oh, kita nak dijawab. Maksudnya, wah ini jawaban luar biasa dari orang benar-benar alim. Wah, kata, ini sangat luar biasa ya. Wa minhu, dan juga bahwa disebutkan Sayyidina Muhammad Al-Baqir ini mengungkapkan bahwa dia adalah pecintanya Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dia nyatakan, siapa yang tidak mengucapkan As-Siddiq terhadap Sayyidina Abu Bakar, maka omongannya ini nggak sodik. Seorang nggak mau ngasih gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kan gelarnya As-Siddiq. Kalau orang ada nggak berani ngomong Abu Bakar aja, nyebut Khalifatul Rasulullah Abu Bakar, bas, nggak mau nyebutin As-Siddiq, itu maka omongannya ini nggak bisa dipercaya, kata Muhammad Al-Baqir. Wah, apa kabar orang yang menghina Abu Bakar wa Umar? Sayyidina Muhammad Al-Baqir pecintanya luar biasa ya. Dan disebutkan juga bahwa As-Siddiq mungkin sebagian dari kita tahu artinya apa? Yang membenarkan ya, yang membenarkan. Padahal artinya bukan itu sebenarnya. As-Siddiq itu artinya sebenarnya mungkin salah satunya dalam ilmu bahasa Arab, mungkin salah satu artinya itu adalah yang membenarkan bahwa Rasulullah SAW kan ceritanya itu adalah asbabul wurud, disebutnya As-Siddiq ini kan gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj kan. Peristiwa Isra Mi'raj, kejadian yang teramat luar biasa, katanya Rasulullah dibawa ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj dan lain sebagainya. Ini kejadian yang luar biasa, di luar akal, maksudnya belum ada transportasi yang secepat itu waktu itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengungkapkan, saya percaya dengan ucapannya Muhammad, saya percaya dengan ucapannya Rasulullah. Sehingga orang gelarin dia apa? As-Siddiq, dan kita umat Islam gelarin beliau As-Siddiq. Tapi di luar itu semuanya, As-Siddiq itu artinya adalah loyal. Artinya itu apa? Loyal, setia. Makanya beberapa aulia disebut balagha martabah as-siddiqiyatul kubra katanya. Loyalitas yang tinggi maksudnya kepada Allah. Kalau pembenaran apaan? As-siddiqiyatul kubra kan mungkin kayak Habib Abu Bakar Segaf dan lain sebagainya. Maksudnya itu loyalitas yang tinggi. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini punya loyalitas terhadap Rasulullah yang nggak lekang oleh waktu. Proses hijrah ada Sayyidina Abu Bakar. Momen-momen yang penting itu rata-rata ada Sayyidina Abu Bakar. Wah, habaib kita untuk ngindarin fitnah
Di antara anak-anaknya dinamakan Abu Bakar kebanyakan. Abu Bakar As-Sakran, Abdullah Al-Idrus Al-Akbar punya anak, Abu Bakar Ladni, terus Al-Jufri punya Njid, Abu Bakar kita Al-Habsyi punya Njid pertama kali, Abu Bakar Al-Habsyi banyak Njid habaib. Abu Bakar bin Salim ini bentar lagi haulnya. Untuk ngindarin fitnah itu akhirnya para habaib kita ke bawah namain anak-anaknya Abu Bakar. Wahakala. Tapi Masya Allah, nah maksudnya loyal ini adalah loyalitas dia yang tak terhingga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian di Gua Hira dan lain sebagainya, sehingga dijuluki As-Siddiq. Ya, mudah-mudahan. Maka apa? Selain itu dia juga mengagumi Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan dikatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari orang yang membenci Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Dia mengatakan Sayyidina Muhammad Al-Bagir, aku berlepas diri dari orang-orang tersebut yang enggak mencintai Abu Bakar dan Umar. Seandainya dia punya kekuasaan, katanya, niscaya aku akan memerangi orang-orang tersebut, orang-orang yang membenci Abu Bakar wa Umar. Dan disebutkan juga bahwa di antara wasiat-wasiat ucapan beliau, maka beliau menyatakan an-nasawaik tusibul mu'min wa ghairul mu'min wa la tusib adz-dzakir lillahi azza wa jalla. Ya. Petir itu bisa menyambar siapa aja, orang beriman ataupun orang yang enggak beriman, kecuali orang yang selalu berzikir kepada Allah. Dan juga disebutkan oleh beliau, jika engkau menginginkan suatu kenikmatan itu terus padamu, maka perbanyaklah mensyukurinya. Jika engkau merasa rezeki itu datangnya lambat, maka perbanyaklah istighfar, lazim istighfar. Jika engkau ditimpa kesedihan, maka perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Dan jika engkau takut pada suatu kaum, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Dan jika engkau kagum, suka sama sesuatu, ya, maka ucapkanlah masya Allah la quwata illa billah. Dan jika engkau dikhianati oleh seseorang, maka ucapkanlah wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Dan kalau misalnya sumpek, jangan lupa kata beliau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Dan beliau wafat di kota Madinah di tahun 117 Hijriah, dalam riwayat 114 118 tadi. Dan putra beliau yang bernama Ja'far dan Abdullah, tadi ibunya adalah Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Dan keturunan Muhammad Al-Bagir ini hanya melalui Ja'far As-Shadiq, ya, keturunannya Muhammad Al-Bagir cuma Ja'far As-Shadiq. Maka orang yang mengaku bernasab kepada Muhammad Al-Bagir tanpa melalui Ja'far As-Shadiq, dia adalah seorang pendusta, ya. Nasabnya cuma melalui tahun 117. Dalam riwayat ada yang ngomong 114, di kitab syarah ini juga disebutkan. Ada yang ngomong lagi 118 dalam beberapa riwayat. Nah, ini salah satu cerita orang soleh, salah satu silsilah mata rantai juga para sahadah, para ulama dan lain sebagainya. Kemarin juga kita sebutkan salah satu orang yang luar biasa, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang merupakan ahad kubar tabi'in, ya, salah satu pembesar dari kalangan tabi'in. 3 orang yang teramat luar biasa dari kalangan tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni, kemudian Hasan Al-Basri, kemudian satu lagi Zainal Abidin. Tapi ini perwakilan masing-masing dari satu dari yang lainnya. Uwais Al-Qarni dari kalangan hambanya Allah, ya, dari kalangan hamba-hambanya Allah, dari kalangan Masya Allah para orang-orang yang gemar beribadah. Juga Sayyidina Ali Zainal Abidin dari kalangan Ahlul Baitnya Rasulullah. Kemudian Hasan Al-Basri dari kalangan ulama, dari kalangan ulama. Karena
sanad perguruan banyak juga ke Hasan al-Basri. Salah satunya sanad ahli tasawuf ya, ulama ahli tasawuf Muhammad Junaid al-Baghdadi dan lain sebagainya, sanadnya bermuara kepada Hasan al-Basri, pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin.